Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Masih dengan saya, Pak Langgeng. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Alangkah baiknya sebelum kita mulai belajar, kita mulai berdoa terlebih dahulu. Saya beri kesempatan untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, pembelajaran kita hari ini sudah masuk materi baru, yaitu materi teks cerita rakyat hikayat. Ya, jadi cerita rakyat yang khusus membahas hikayat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus untuk membahas karakteristik dari hikayat. Nah, kompetensi dasar yang diinginkan dari kurikulum yaitu membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dengan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian penuhi, yaitu mengidentifikasi karakteristik bahasa cerita hikayat. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini agar kalian mampu mengidentifikasi karakteristik bahasa dari cerita rakyat, khususnya hikayat. Begitu ya. Nah, langkah pembelajarannya yang pertama, kita akan mencermati contoh teks hikayat dan analisis karakteristiknya. Kemudian kita bisa diskusi tanya jawab melalui forum classroom ataupun grup WA. Yang terakhir, kalian akan mengerjakan tugas latihan menganalisis karakter hikayat. Yang terakhir, kita akan menyimpulkan bersama-sama apa saja karakteristik umum ataupun karakteristik bahasa dari hikayat. Nah, manfaatnya apa sih kita diminta belajar hikayat? Mungkin kalian taunya hikayat yang sering kalian dengar di telinga mungkin hikayat cinta, ya begitu ya. Padahal yang dimaksud hikayat tidak seperti itu. Nah, hikayat sendiri ini merupakan salah satu jenis cerita rakyat. Nanti kita bahas. Nah, dengan belajar hikayat, kita bisa lebih mengenal budaya, karena hikayat ini merupakan cerita pada zaman dulu, ketika Indonesia masih menggunakan bahasa Melayu. Kemudian dengan belajar hikayat, kita bisa meneladani nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Banyak nilai atau pesan-pesan yang tersirat, nilai moral dalam hikayat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini. Nah, yang terakhir, dengan belajar hikayat, kita bisa menambah wawasan, sekaligus bisa mengasah kepekaan kita dalam bercerita. Gitu. Sebenarnya saya yakin kalian akan mendapatkan manfaat banyak dengan mempelajari hikayat. Baik, seperti biasa, sebelum kita masuk materi, kalian perlu persiapan terlebih dahulu. Silakan siapkan buku catatan, catat bagian yang penting, kemudian pastikan kalian punya waktu untuk menyimak penjelasan hingga selesai. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan segera subscribe agar tetap update materi belajar bahasa Indonesia. Yang terakhir, silakan tinggalkan nama, kelas, dan nomor absen di kolom komentar sebagai tanda bahwa kalian sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Baik, kita mulai dari cerita rakyat. Seperti yang saya sampaikan tadi, hikayat ini merupakan salah satu cerita rakyat yang sering kalian dengar. Mungkin di SD ataupun SMP kalian sudah membaca dongeng, legenda, mite, fabel, epos, atau cerita yang lain. Nah, hikayat ini salah satunya, tapi memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda dengan cerita rakyat yang lain. Ya, mungkin cerita rakyat yang lain sudah kalian pelajari di jenjang sebelumnya, tapi untuk khusus hikayat kita akan pelajari mulai kelas 10 ini. Nah, untuk pengertiannya, hikayat merupakan karya sastra lama, jadi karya sastra klasik berbentuk prosa.
Jadi seperti cerpen, tapi disajikan dengan bahasa Melayu. Ya, seperti yang kalian ketahui bahwa bahasa Indonesia ini satu rumpun dengan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia. Tetapi ini berbeda lagi karena hikayat ini menggunakan bahasa Melayu klasik, artinya bahasa Melayu yang mungkin sudah jarang digunakan lagi di Malaysia. Selanjutnya, fungsi dari hikayat ini pada zaman dahulu ketika hikayat itu ada, hikayat ini sering digunakan sebagai bahan hiburan dalam pesta atau dalam sebuah hajatan. Digunakan sebagai pelipur lara atau bisa digunakan untuk membangkitkan semangat juang, bergantung isi dari hikayat tersebut. Nah, tapi kini fungsi hikayat ini untuk masa sekarang ini ya, kita jadikan bahan pembelajaran tentang budaya, moral, dan nilai-nilai kehidupan bangsa yang lain. Nah, dengan cerita hikayat ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, kita bisa memetik nilai-nilai kehidupan. Jadi, bisa kita jadikan cermin bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik, ini contoh hikayat. Ada banyak contoh hikayat yang bisa kita kenali. Ada hikayat Bunga Kemuning, hikayat Abu Nawas, hikayat Panji Semirang, hikayat Yong Dolah Dikejar Harimau, dan banyak cerita-cerita hikayat yang lain. Nah, saya contohkan sepenggal bagian hikayat Indra Bangsawan. Nah, hikayat ini bisa kalian baca secara lengkap di buku paket Bahasa Indonesia halaman 108. Ya, ketika kalian menyimak video ini, silakan nanti dilanjutkan membaca ceritanya hingga selesai. Baik, hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka, pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Nah, begitu bagian awal dari hikayat Indra Bangsawan. Nah, bisa kita cermati karakteristik dari hikayat. Nah, hikayat merupakan kisah kemustahilan. Tokoh-tokohnya mempunyai kesaktian, ceritanya istana sentris, dan bersifat anonim. Kita bahas detail. Nah, yang pertama tadi bahwa hikayat itu merupakan kisah kemustahilan. Artinya, di dalam cerita hikayat ada hal yang tidak logis atau tidak masuk di nalar. Di dalam cerita itu tidak logis. Contohnya, anak lahir sudah membawa panah dan pedang. Nah, seperti tadi contohnya. Kan itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia ini. Kemudian, karakteristik yang kedua, tokoh memiliki kesaktian. Nah, di dalam hikayat pasti ada tokoh yang memiliki kesaktian. Contoh kesaktian tokoh, misalnya tokoh bisa berjalan di atas air, tokoh bisa terbang. Atau di dalam contoh Indra Bangsawan itu, manusia bisa mengalahkan manusia biasa, bisa mengalahkan raksasa. Nah, itu sesuatu yang sakti. Karakteristik yang ketiga, istana sentris. Istana sentris, sentris sentral. Nah, maksudnya cerita hikayat akan bertema atau berlatar kerajaan. Istana sentral, istana sentris, berpusat
pada istana. Biasanya hikayat ini menceritakan raja, pangeran, putri, atau misal tidak menceritakan sosok-sosok yang ada di istana, minimal cerita hikayat itu berlatar pada zaman kerajaan. Yang keempat, hikayat itu bersifat anonim, artinya tidak diketahui secara jelas nama pengarang atau penceritanya. Karena seperti cerita rakyat pada umumnya, hikayat ini tersebar secara lisan, diceritakan secara turun-temurun dari nenek, kemudian orang tua kita kepada kita, mungkin nanti kita kepada keturunan kita. Nah, seperti itu. Jadi zaman dulu tidak diceritakan secara tertulis. Nah, yang kedua, karakteristik bahasa dari hikayat. Hikayat punya kekhasan sendiri, berbeda dengan cerita rakyat yang lain. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa hikayat menggunakan bahasa Melayu klasik. Tandanya apa? Nah, hikayat ini akan menggunakan banyak tanda hubung, banyak kata penghubung atau konjungsi, dan kata-kata arkais. Nah, apa itu? Kita simak bagian yang selanjutnya. Nah, konjungsi yang dimaksud di dalam teks hikayat ini, konjungsi yang hampir ada pada setiap awal kalimat, dan menggunakan konjungsi-konjungsi yang sudah mungkin jarang lagi kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini. Contohnya, al-kisah, syahdan, hatta, maka. Nah, kata-kata tersebut sebenarnya artinya seperti kemudian, lalu, setelahnya, sebenarnya seperti itu. Tapi karena hikayat menggunakan bahasa Melayu klasik, maka konjungsinya ya sama, harus menggunakan konjungsi bahasa Melayu klasik. Yang kedua, ada kata arkais. Kata arkais, kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan mungkin asing di telinga kita sekarang. Ya, sudah jarang atau bahkan mungkin sudah tidak kita gunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, titah, upeti, inang. Nah, meskipun tidak kita gunakan dalam keseharian, kata-kata arkais ini masih tetap bisa kita temui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, nanti bisa dicek artinya. Begitu, saya kira materinya cukup singkat. Karakteristik dari hikayat, baik itu karakteristik secara umum ataupun karakteristik kebahasaannya. Jika ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan melalui forum Google Classroom atau WhatsApp group seperti biasa. Begitu ya. Selamat belajar, tetap semangat. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.